Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Sepenggal lirik soundtrack sinetron keluarga yang terkenal di tahun 1990-an, Keluarga Cemara. Tapi tontonan televisi kini sudah semakin dimonopoli program-program hiburan yang tidak mendidik. Dan seorang ibu 6 anak, Elly Farida, sangat menyayangkan kondisi keluarga-keluarga Indonesia saat ini. Keluarga idaman seperti Keluarga Cemara makin tergerus modernisasi dan kehilangan nilai-nilai moral. Elly Farida gusar. Tayangan televisi ikut merusak pertumbuhan anak-anak dalam keluarga. Anak-anak dibesarkan di depan televisi, menghabiskan waktu mereka seharian menonton dan meniru tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Saya pernah hampir nangis ketika membagi-bagikan kupon untuk santunan di sebuah wilayah kumuh, terperanjat, waduh, LCD-nya tuh mewah banget gitu ya. Padahal ibunya tuh tukang cuci, ayahnya juga buruh gitu. Tapi salah kaprahnya adalah ketika memang itu menjadi pendamping anak-anaknya, aman di dalam rumah, tapi tanpa kontrol. Anak-anak itu adalah peniru terbaik. Mereka melihat, mengamati, dan mereka cenderung untuk mempraktekkan. Elly Farida tak sekedar prihatin pada kondisi keluarga Indonesia saat ini. Elly Farida menerapkan di rumah seperti apa contoh keluarga ideal. Sebagai seorang istri wakil wali kota Depok, Jawa Barat, Elly Farida dan suami menerapkan di rumah bentuk pendidikan keluarga terbaik untuk ke-6 putra-putri mereka. Ibu Idrus Abdul Somad ini ingin menunjukkan kepada rakyatnya, kepada ibu-ibu warganya, bahwa membangun keluarga bahagia itu mudah dan bisa. Nah, ibu-ibu sekalian, Jadi ada beberapa program-program yang kami buat, kami bangun kebersamaan di rumah tangga. Bahwa rumah ini adalah suatu labuhan yang membuat kita sejuk lahir dan batin, yang membuat kita kemudian betah dengan bangunan nilai-nilai ibadah gitu ya. Kemudian menjadikan juga sekaligus arena berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kita mencoba untuk membangun keluargaku adalah surgaku. Elly Farida tidak main-main mewujudkan mimpi bahwa keluarga adalah harmonis. Lewat forum Keluarga Harmonis, Elly Farida tidak lelah menularkan energi positif bahwa rumah adalah tempat ternyaman bagi seluruh anggota keluarga. Ya suatu hari memang ada muncul keprihatinan Ibu Kepala Pengadilan Agama gitu ya, ketika sharing. Pernah suatu hari ada satu berkas sehari itu 120 ajuan bercerai. Nah ini menjadi keprihatinan kita pasti kan. Kalau udah urusan pisah, divorce, bapak dan ibu, yang menderita siapa? Anak gitu kan. Gitu. Jadi kalau secara psikologi yang paling menjerit ya kekerasan mental itu yang dirasakan adalah oleh anak-anak. Dan dalam keluarga bahagia itu ada peranan besar seorang wanita di dalamnya. Maka Elly Farida menulis sebuah buku yang diberinya judul Karena Engkau Seorang Wanita. Bahwa menjadi wanita adalah sekaligus Sri Kandi yang bisa mereka perankan dengan sebuah kebutuhan di wilayahnya masing-masing gitu. Dan mungkin setiap perempuan bercita-cita ya, satu saat kita tidak sekedar baik untuk diri kita,
tapi kita juga berbagi, memberikan kebaikan untuk masyarakat banyak. Karena ibu berperan besar bagi tumbuh kembang anak, maka Eli Farida menghimpun para ibu untuk berbagi motivasi. Tapi tak sekedar fungsi ibu, investasi masa depan anak juga bertumpu pada peran ayah. Orang narasumber psikolog mengatakan sebenarnya di balik kesuksesan para anak-anak perempuan itu ada nilai ayah di dalamnya gitu, yang memberikan itu tadi ketegasan gitu ya, logika itu udah dari para ayah gitu. Nah di sini kita mencoba untuk memberikan sebuah pemahaman sesibuk apapun, tapi ayah ada di hati anak-anaknya gitu kan. Nah ibu-ibu single parent juga ternyata mereka butuh penguat gitu, karena apa? Sekali waktu nanti ada keluhan seorang ibu yang bilang gini, andaikan bisa saya beli itu ayah gitu ya, saya beli gitu. Kalau dibilang siapa yang sering kali sosok yang menginspirasi hidup saya ya ibu saya gitu, Umi. Itu bahkan kayak kita punya rencana sebelum kita ada yang nikah, karena mungkin kalau misalnya salah satu di antara kita udah nikah mungkin akan berbeda sih, walaupun kita kayak kita tuh kayak suka iseng-iseng gitu. Nanti kalau misalnya kita udah punya anak, kita harus bisa sedekat ini ya gitu, termasuk ngedeketin anaknya kita nanti ke anaknya adik atau kakak kita yang lain. Jadi sesibuk apapun kita seperti main layang, tarik ulur, bahwa kita harus back to home gitu, bahwa itu adalah yang pertama. Nah kedua, kemudian itu tadi bahwa ya tuntutan masyarakat, ya istilahnya bukan berarti kita nggak fokus kepada keluarga, tapi ada waktu-waktu yang kita kemudian berikan kepada masyarakat tanpa mengganggu urusan keluarga.